Sugiarto, asal dari Linggapura. Kalian tahu Linggapura kan? Tahu. Nah, kemudian di situ ada Mas Abil, salah satu teman saya di Teknik Elektro Peradaban. Kemudian ada Mbak Inovela, yang di belakang ada Mas Reno, Mas Yuda, Mas Nafis, Mas Akmal, dan Mas Umar. Nah, kita ini dari Teknik Elektro Universitas Peradaban, teman-teman. Jadi tujuan kita di sini yaitu untuk memperkenalkan suatu alat penelitian dari kelompok kita Teknik Elektro, yaitu kita membuat alat deteksi medan magnet menggunakan sensor hal berbasis Arduino Uno. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan, mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu atau belum Arduino itu apa? Oke, mungkin kita langsung saja ke pembahasan ya. Untuk pembahasan pertama kita ada yang namanya magnet. Next Mas. Oke, yang pertama yaitu ada definisi magnet. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu, terutama yang mengandung bahan logam ferromagnetik seperti besi, nikel, dan koper, karena memiliki medan magnet di sekitarnya. Nah, sebelum itu dari teman-teman ada yang sudah pernah membuat proses cara membuat magnet atau belum? Belum. Ada yang baru bisa menjawab cara membuat magnet itu seperti apa? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari mana? Asal Purwakarta. Ini jurusan apa? Alasan masuk TK siapa? Benar? Oh, karena pengen. Gak ada alasan lain. Yaudah, apa jawaban dari kamu? Siapa? 1. Pemilihan bahan. 2. Pembentukan. 3. Produksi. Pemilihan bahan, pembentukan, pembasakan, dan industri. Pembasakan dan industri. Oke, saya butuh kejelasan yang mengenai yang digosokan itu seperti apa berarti proses cara pembuatannya. Pembuatannya berarti seperti apa yang digosokkan? Contohnya dengan pakai apa? Santai. Cemuyo. Masih pernah praktek yang menggunakan penggaris besi itu digosokkan dengan ya berarti penjelasannya gimana?
10.000. Kemudian dari teman-teman lagi ada yang bisa bantu menjawab, saya kasih 10.000 sisanya seperti itu. Silakan. Siapa namanya tadi Mas? Masnya? Satu lagi ada yang bisa melengkapi dari jawaban Mas Iqbal. Oke, kalau gitu saya tunggu jawaban kalian nanti di akhir sesi ya. Silakan kalian hafalkan dan nanti di akhir sesi kalian boleh buat melengkapi jawaban dari Mas Iqbal seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan untuk kelanjutan dari definisi magnet. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Ina Vela. Silakan Mbak Ina Vela. Terima kasih teman-teman. Tadi kan teman kalian sudah menjelaskan bagaimana cara membuat magnet sendiri. Nah, dari definisi magnet sendiri itu ada memiliki kumparan untuk menarik benda-benda tertentu. Jadi magnet yang punya magnet ini bisa menarik benda di sekitarnya yang punya gaya magnet juga. Nah, nanti kalau misal kutubnya sama, itu bakal tolak menolak atau tarik menarik. Ya, tadi magnet itu sebenarnya punya prinsip yang tarik menarik atau tolak menolak tergantung kutubnya. Nah, di magnet itu ada namanya medan magnet. Medan magnet sendiri itu adalah ruang di sekitar magnet. Kalau misalkan di buku fisika gitu yang ada magnet, kalian pernah apa sih namanya panah-panah yang keluar masuk gitu ya di magnet, ya kan? Nah itu namanya medan magnet. Nah ketika ada plat ini kan ada elektron positif dan elektron negatif. Nah kalau ketika medan magnet itu akan berinteraksi dengan plat konduktif, itu akan mengalirkan elektron-elektron. Jadi elektron-elektron yang melalui plat konduktif itu nanti akan ditarik atau ditolak. Nah itu dikenal juga sebagai efek Hall. Jadi gini teman-teman, kita asumsikan ini sebagai sensor Hall. Ini magnetnya. Nah, misal si kutub ini tuh kutub selatan, ini kutub utara. Nah, ini dari selatan. Nah, ketika magnet ini didekatkan dengan sensor, ya, jadi sensor itu bakal mendetek. Jadi dia bakal menyalakan LED yang ada di sensornya, juga menyalakan buzzer. Jadi ada bunyi gitu. Nah, kalau kayak gitu. Tapi ketika magnetnya dibalik, ini kan tadi kutubnya, ya, jadi dia nggak bakal mendetek karena kutubnya sama. Jadi dia. Tapi ketika ini begini, dia diputar ke sini, otomatis terbalikan kan. Kalau misalnya dia didekatkan lagi, dia bakal mendetek ke sini. Ya mendetek. Soalnya kan ininya masih yang berbeda. Tapi kalau kita kayak gini, dia berbeda. Jadi sesuai dengan magnet yang kalian dekatkan. Jadi sensor hal ini juga bisa mendeteksi. Kalau misalnya ini kan magnet ada yang ketahuan ya, mana positif, mana negatifnya. Tapi kan ada magnet yang nggak ada gitu, kayak yang di abang-abang jual itu kan cuma hitam doang ya. Nah itu bisa deteksi kalau kalian dekatkan ini nyala atau enggak. Kalau cuma nyala berarti dia positif atau negatif gitu. Jadi bisa dideteksi dengan itu. Mungkin untuk rangkaiannya bisa dijelaskan oleh Mas Sabil mungkin. Satu dan satu. Baik teman-teman, di sini ada foto jelaskannya ya. Di situ terletak ada Arduino, buzzer, terus di sini ada alat sensor dan ini PCB dan kabelnya. Nah, Arduino ini adalah sebuah microcontroller berbasis Atmega 328P yang digunakan untuk membuat berbagai proyek elektronik dan otomatis secara mudah dan fleksibel. Jadi ini intinya Arduino itu adalah otak dari proyek ini. Nah, di sini ada kabel USB untuk menyambungkan codingan ke Arduino semuanya. Selanjutnya di sini ada codingannya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Rizky. Oke, saya jelaskan satu persatu ya dari fungsi alat-alat yang ada di rangkaian ini.
Yang pertama berkata Mas Adil, dari rangkaian ini, otak dari rangkaian ini itu Arduino. Ini komponen utama atau otaknya. Kemudian sistem codingan. Nah, dari rangkaian alat mendeteksi sensor magnet itu, ini ada yang namanya codingan. Di codingan ini ada beberapa kalimat dan perintah yang dimana konsep up itu sebagai awalan kita dalam melakukan pengodingan. Kemudian untuk pin mode itu kita dalam penginputan ke Arduino itu kita menggunakan pin mode ke-8, dan di Arduino itu kan ada angka-angka ya teman-teman. Itu ada angka 8 sebagai input seperti itu. Terus ada lagi pin mode untuk yang ke-13 di Arduino sebagai output seperti itu. Terus juga dalam pengodingan ini apa saja yang sering terjadi kesalahan atau error dalam pengodingan. Jadi ketika kita mengoding, biasanya itu yang sering terjadi error atau kesalahan itu di tanda titik koma ini teman-teman. Kadang kita sering ada yang namanya kelalaian teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Ya mungkin dari beberapa teman-teman silakan yang mau coba atau mau apa lihat alatnya boleh masuk. Pengen gue meja beres sih yang pengen gue meja markona iya Ini tadi kan alatnya ini kan kayaknya mau tadi meja ngopi nggo alat-alat ini kan nggak ngarep dongnya yang teman dari alatnya puas apa ya? Apa ya puas itu kan puas ya? Iya itu kan puas Pak siapa sih? Pak Kristi Nur. Dari penjelasan alat tadi, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait alat tersebut. Banyak mau tanya. Ya, betul. Jadi Arduino sama prosesor itu hampir sama. Cuma ada beberapa tipe ya, ada 2 tipe kalau tidak salah ya. Untuk Arduino itu dalam sistem microcontroller, sedangkan prosesor itu sistem mikroprosesor seperti itu. Jadi prosesor itu biasanya berbentuk chip. Kalian pernah bukan HP atau enggak? Itu ada chipset ya yang kotak. Itu yang namanya prosesor. Sebelumnya, maaf perkenalkan, nama saya Raila Harjur Saparjono. Saya dipanggil Naila. Saya dari kelas 11 kelas 1. Izin bertanya, Kak, sensor hal itu harus pakai listrik. Terus apa ya, misal tidak menggunakan listrik, apa bisa? Oh ya, jelas. Dari sensor tadi di alat ya, jelas kita membutuhkan daya listrik. Kita yang dibutuhkan dari rangkaian itu membutuhkan daya listrik senilai 5 volt. Nah, untuk mengaktifkan dia mendeteksi atau tidaknya, kita dibutuhkan yang namanya trigger seperti itu teman-teman. Untuk pin triggernya itu ada tadi yang namanya pin output ya, yang tadi saya jelaskan. Pin output itu sebagai keluaran dari sensornya yang nanti disalurkan ke buzzer bisa
Arduino-nya juga bisa seperti itu teman-teman. Jadi kalau tidak dialiri arus listrik, ya tidak berfungsi. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kembali yang tadi di awal ya. Dari teman-teman ada yang berani menjelaskan dari jawaban masyarakat tadi Mas Ipal ya, tentang proses pembuatan magnet yang digosok seperti itu. Oke. Namanya siapa? Saya Muhammad Rizky Trimulyana dari Kali Gadung, sekolah di Alwida. Pinter ngelawakin. Jawaban dari Mas siapa tadi? Mas Iwan ya? Itu kan tadi ada 3 ya, pembuatan magnet dari pemilihan bahan, terus dikosongkan, kemudian diinduksikan ya Mas. Nah tadi kan saya menanyakan proses pembuatan magnet yang dikosongkan itu siapa? Silakan dari Masnya bisa menjelaskan. Oh, caranya digosok ke kepala. Maksudnya yang digosok itu apa? Material apa? Besi Pak. Ya terus? Itu prosesnya berarti bisa menimbulkan medan magnet itu seperti apa? Itu mana? Rambusan. Ya terus? Setelah itu? Bila itu Pak. Oke, terima kasih. Ya. Berani ngomong mentalnya. Terima. Ya, saya melanjutkan dari jawaban Mas Iqbal dan Mas ya. Proses pembuatan magnet itu dari pemilihan bahan, betul. Pemilihan bahan jelas kita butuhkan yang bisa menimbulkan medan magnet itu ada besi, aluminium, dan lain-lain. Pokoknya perangkat-perangkat yang Teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami ya. Mohon maaf kalau misal kita masih banyak kurangnya gitu. Terima kasih juga untuk waktu kalian yang mau kita ambil gitu ibaratnya. Ya, dari